Ya, halo, selamat datang di channel saya. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, sudah mendukung channel saya, dan channel saya bisa berkembang sampai dengan saat ini. Kali ini, seperti biasa, saya akan membahas tentang cara membangun rumah dengan solusi hemat biaya, dengan cara yang cepat, dan mendapatkan hasil yang cukup baik. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pembuatan lantai 2 atau lantai 3 atau lantai 4 dengan cara pertama dengan biaya yang murah, kedua dengan proses yang cepat, ketiga hasilnya pun akan sangat bagus. Yang akan saya bahas adalah pembuatan lantai menggunakan rangka kayu atau rangka besi dan menggunakan lantai kalsiboard. Pada umumnya, orang jika ingin membuat dak atau membuat lantai 2, itu rata-rata menggunakan 4 metode, yaitu yang pertama metode konvensional, atau yang biasa kita tahu, cara pengecoran atau pembuatan dak lantai yang umum dilakukan oleh orang-orang, yaitu dengan menggunakan bekestingan kayu atau triplek, lalu dikasih besi, ram-raman besi atau wermes, lalu dicor. Keuntungan dengan cara ini, teman-teman tidak perlu mencari tukang yang khusus untuk mengerjakannya, tapi tukang-tukang pada umumnya sudah tahu cara untuk pengecoran dak cara konvensional ini. Cara yang kedua yang umum digunakan juga yaitu menggunakan dak lantai menggunakan panel beton. Nah, menggunakan panel beton ini juga sudah mulai sering dipakai orang untuk membuat lantai 2. Untuk pemasangan lantai beton ini, untuk tenaganya harus menggunakan tenaga ahli atau yang sudah terbiasa memasang lantai beton. Berikutnya yaitu pengecoran menggunakan bondek, yaitu bondek sebagai pengganti bekesting kayu, yaitu bondek yang akan dipasangkan sebagai dasaran atau sebagai pelapisnya yang kemudian dipasang dengan wermes, lalu proses pengecoran. Berikutnya cara keempat yaitu menggunakan keramik beton atau orang bisa singkat dengan keraton. Keraton ini memang lebih jarang dibandingkan 3 metode yang lainnya karena keramik beton ini agak ribet pemasangannya dan untuk bahannya memang agak sulit untuk dicari. Untuk pemasangan keramik beton juga, untuk tenaganya harus tenaga yang ahli, yang sudah terbiasa untuk proses pemasangannya. Nah, untuk era kekinian, untuk era zaman sekarang, ada satu metode lagi untuk pembuatan lantai 2, yaitu menggunakan kalsiboard. Nah, papan semen ini banyak yang beredar untuk dipakai untuk di lantai. Ada yang dari merek GRC, ada yang dari kalsiboard, dan ada beberapa merek-merek yang lainnya. Tapi yang umum atau yang sering orang pakai adalah 2 merek ini, yaitu menggunakan merek GRC, menggunakan merek kalsiboard. Nah, untuk pengerjaan lantai 2 menggunakan kalsiboard atau GRC, untuk ketebalan kalsiboard yang disarankan ini adalah minimal menggunakan ketebalan 1 cm. Karena ketika kita membahas untuk pembuatan lantai 2 yang biasanya untuk lantai 2 akan ditempati oleh beberapa orang, maka kekuatan lantai harus diutamakan. Jika kita menggunakan ketebalan di bawah 1 cm, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi kalau untuk kekuatannya akan tidak lebih kuat dibandingkan yang 1 cm. Tergantung teman-teman aplikasinya, lantai 2 ini akan dipakai sebagai apa? Apakah hanya sebagai ruang biasa atau sebagai hanya ruang tidur atau mezanin ya, atau orang disebut lantai mezanin. Kalau menggunakan sebagai lantai mezanin, teman-teman tidak perlu menggunakan yang ketebalan sampai dengan 1 cm. Pakai 8 mili juga sudah cukup.
Tapi untuk video kali ini yang akan saya bahas adalah pembuatan lantai 2 sebagai lantai utama atau sebagai lantai struktur yang dibutuhkan adalah struktur yang kuat, yaitu menggunakan kalsiboard dengan ketebalan 1 cm sampai dengan ketebalan 2 cm. Itu yang direkomendasikan. Video yang akan saya tayangkan ini adalah video asli dari YouTube-nya Kalsiboard. Mereka akan membuat simulasi pembuatan lantai 2 secara benar, secara prosedur, agar proses pemasangannya tepat dan kuat. Oke, sekarang kita akan lihat videonya. Untuk pembuatan rangka, untuk rangka ini bisa kita menggunakan rangka baja berat, bisa juga menggunakan rangka CNP, atau jika teman-teman lebih kreatif bisa menggunakan rangka baja ringan atau menggunakan rangka kayu. Oh my baby, got me staring at you, so I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. Untuk ukuran yang disarankan yaitu lebarnya 60 kali 120 cm. I can take you down for a ride. I take you around my life. Sebelum kalsiboard itu ditempelkan di rangka, teman-teman harus memasangkan semacam double tip antara rangka dengan kalsiboardnya. Proses pemasangannya yaitu kalsiboard ditempelkan di atas rangka, lalu proses penyekrupan. Untuk dinding dan kalsiboard diberikan spasi sekitar 8 mili, itu gunanya untuk nanti nut semen. Proses penyekrupannya memang menggunakan sekrup yang khusus, yaitu sekrup drill yang ujungnya bisa dipasangkan atau dipakukan ke baja atau ke besi. Jaywalking, crosswalking, lip locking with you. I know it, you know it, we make it. Jaywalking, crosswalking, lip locking with you. I know it, you know it. Setelah pemasangan kalsiboardnya, disarankan jika ingin finishing menggunakan keramik, teman-teman untuk kalsiboardnya dilapisi menggunakan wearmesh yang tipis, sekitar wearmesh 2 mili. Lalu dilapisi lagi dengan menggunakan mortar. Lalu sebelum proses pemasangan keramiknya, tunggu mortar hingga kering, baru dilapisi menggunakan semen perekat keramik.
Ini adalah video singkat untuk tutorial pemasangan lantai 2 menggunakan papan kalsiboard yang dilapisi oleh keramik. Untuk strukturnya cukup kuat menggunakan metode ini, dan untuk pengerjaannya juga cukup singkat, sehingga teman-teman akan menghemat biaya untuk pengerjaan lantai 2-nya. Tapi memang untuk pengerjaan seperti ini teman-teman paling tidak harus memilih tukang atau tenaga yang memang sudah ahli untuk pemasangan metode ini. Oke, demikian video sederhana ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, bisa mengerti apa yang saya sampaikan, dan bisa mencobanya di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk komen di kolom komentar. Tanyakan kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Semoga saya bisa membantu menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.